Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wifkia Lumfarha. Hari ini saya akan bacakan kembali tentang penyakit pada kerongkongan. Apa itu? Penyakit yang disebabkan karena adanya agen tertentu. Radang kerongkongan atau esofagitis. Radang kerongkongan dapat berlangsung secara akut atau kronik dan pada awalnya ditandai dengan rasa sakit waktu menelan dan kadang disertai dengan kekenjangan serta gejala obstruksi. Sering sekali bahan yang dimakan dimuntahkan lagi. Bahan yang dimuntahkan dapat bercampur dengan darah atau lendir. Penyebabnya bisa penyebab fisis maupun kimiawi pada radang saluran pencernaan yang telah diuraikan di muka dapat mengakibatkan radang kerongkongan. Radang kerongkongan dapat terjadi sebagai akibat trauma pada waktu memasukkan sonde kerongkongan dalam pemeriksaan klinis. Agen etiologi yang berupa parasit pada sapi dapat berupa larva lalat, hipoederma lineata yang mati di jaringan mukosa hingga dapat menyebabkan radang maupun gangren. Radang kerongkongan juga dapat disebabkan oleh virus-virus tertentu seperti PMK, BVD, dan virus penyakit selaput lendir lainnya. Patogenesis atau perjalanan penyakit tergantung pada agen penyebabnya. Radang bersifat kataral, ulceratif, ataupun nekrotik. Oleh lamanya benda asing tinggal di dalam kerongkongan mungkin dapat bersifat nekrotik yang akibatnya lebih lanjut adalah terjadinya perforasi dinding kerongkongan. Radang yang mengalami kesembuhan dapat meninggalkan parut yang dapat mengakibatkan menyempitnya lumen kerongkongan. Perforasi dinding kerongkongan dapat melanjut dengan terjadinya perforasi atau radang pada dinding leher yang pada suatu saat dapat terjadi fistula. Perforasi dinding kerongkongan di daerah rongga dada karena terjadinya pleuritis maupun pleuropneumonia akan langsung berakibat fatal. Gejala yang mungkin timbul, penderita dilaporkan karena kehilangan nafsu makan dan muntah sehabis makan. Bahan yang diregurgitasikan mungkin tercampur lendir atau darah. Di samping itu, hewan menunjukkan gejala hipersalivasi, rasa nyeri akan menyebabkan rangsangan pada pusat batuk serta refleks muntah, hingga penderita akan batuk yang sifatnya tertahan. Bahan muntahan yang dilewatkan lubang hidung juga memudahkan timbulnya aspirasi bahan tersebut hingga dapat merangsang timbulnya batuk pula. Radang kerongkongan yang terdapat di dalam rongga dada dapat menimbulkan rasa sakit waktu hewan mengambil udara pernafasan hingga pernafasan jadi dangkal dan inspirasi dilakukan secara hati-hati. Frekuensi pernafasan jadi lebih tinggi daripada normalnya. Proses yang bersifat akut pada hewan pemamah biak ditandai dengan terhentinya proses ruminasi. Diagnosa, radang yang terdapat pada daerah leher dapat dikenali dengan jalan palpasi, pemeriksaan dengan sonde kerongkongan atau mengakibatkan rasa sakit dan batuk. Pemeriksaan secara endoskopi akan lebih memantapkan diagnosis. Pada keadaan khusus, pemeriksaan dengan sinar ronsen dapat pula dilakukan sebagai diagnosis pembanding. Perlu diperhatikan kemungkinan adanya obstruksi kerongkongan, tumor, penyempitan lumen kerongkongan maupun divertikulum. Radang kerongkongan di daerah dada perlu dibedakan dari radang paru-paru serta patent ductus arteriosus. Meskipun jarang terjadinya, kejadian aklasia di daerah dada perlu pula dipertimbangkan. Terapi yang dapat diberikan yaitu makanan dalam bentuk cair atau setengah cair diberikan dengan atau tanpa menggunakan sonde kerongkongan dan dilakukan untuk beberapa hari sampai penderita dapat makan sendiri. Makanan padat sedapat mungkin dihindari untuk mencegah bertambah jeleknya proses radang. Cairan yang mengandung protektiva seperti kaolin atau bolus albus, MGO perlu dipertimbangkan. Obat-obat antibiotika secara oral dapat diberikan dengan maksud mengobati infeksi di kerongkongan secara langsung. Juga sediaan sulfa atau obat antimikrobial lain secara parenteral sangat dianjurkan. Hendaknya dijaga agar cairan tubuh selalu dalam keadaan mencukupi. Pemberian cairan elektrolit mungkin perlu segera dipertimbangkan bila penderita mengalami dehidrasi. Kejang kerongkongan atau
Usofagismus. Usofagismus. Kejang kerongkongan selalu berlangsung akut, bersifat primer atau sekunder, ditandai dengan rasa sakit yang sangat, leher ditegangkan, dan adanya petialismus. Etiologi atau penyebabnya adalah kekejangan pada hewan muda mungkin terjadi karena penggantian pakan secara mendadak. Kekejangan juga timbul oleh rasa sakit yang sangat di daerah leher atau di dalam kerongkongan. Usaha untuk membebaskan benda asing yang berlebihan juga dapat mengakibatkan kontraksi otot-otot kerongkongan, yang kemudian dapat mengakibatkan kekejangan. Rasangan oleh obat-obatan yang merangsang yang diberikan melalui mulut dapat mengakibatkan kekejangan. Obat-obat demikian biasanya dimasukkan ke dalam kapsul gelatin, dan untuk mencegah pecahnya kapsul, obat dimasukkan langsung di belakang lidah. Obat-obat tersebut meliputi obat cacing, CCl4, dan C2Cl4 yang pada waktu ini sudah jarang digunakan. Secara sekunder, kejang kerongkongan dapat terjadi pada penyakit kaku, tetanus, jengkeng, atau radang otak. Gejala yang mungkin timbul, rasa sakit yang sangat menyebabkan ketidaktenangan yang pada kuda biasanya disertai pengeluaran keringat yang berlebihan. Penderita akan menarik lehernya ke muka dan dari mulutnya tampak leleran air liur yang berlebihan, pseudos petialismus. Pada saat-saat tertentu, kekejangan mengalami relaksasi, hingga penderita yang merasa haus akan segera berusaha untuk minum. Terapi atau pengobatan yang dapat kita lakukan adalah perlu diberikan obat penenang dan analgesika, misalnya meperidin, HCl atau demerol, morfin sulfat untuk kuda tidak diberikan ya, kontraindikasi. Atrowin sulfa, fenilbutazon, dosis kuda 3-6 mg per kilogram berat badan, diberikan secara intravena. Juga fenobarbital, obat-obat derivat fenotiazin atau silazin dalam kurung rompun yang dapat difikirkan pemberiannya secara lokal, masase dengan air hangat dan obat-obat luar yang memperbaiki sirkulasi setempat dapat pula dianjurkan. Nah, ini penyakit-penyakit yang mungkin ada di kerongkongan. Yang pertama ada radang, yang kedua adanya kejang, usofagismus. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.